ahli ekonomi, ahli teknologi, ya, ahli kelautan, itu kan ahli itu ulama. Kalau dalam bahasa Arabnya kan alim, jamaknya ulama. Cuman sebutannya tidak ulama. Mereka itu lebih dikenal, kalaupun bahasanya adalah alim, maka biasanya itu cendekia namanya. Cendekia ini ada sebelum dan cendekiawan muslim. Nah, kan lebih umum tuh. Berarti cendekiawan non muslim. Ahli di bidang tertentu, keilmuannya namanya spesialis. Nah, jadi memang tidak dikenal kata-kata ulama kepada urusan-urusan yang ahli dalam ilmu keduniaan. Karena memang kata ulama ini itu dikhususkan kepada orang yang ahli dalam hal ilmu agama. Makanya di dalam hadis Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Jadi baru nyambung nih. Nah, ada ulama tetapi urusannya dengan ilmu agama yang ia kuasai itu, tetapi ia memanfaatkannya untuk kepentingan dunia. Nah, itu namanya ulama dunia. Nah, itu. Kalau sudah ulama dunia, maka berarti di dalam judul ini yaitu al-ulama usul. Nah, itulah pemahaman garis besarnya yang kita ketahui, dan nanti akan kita kenali sifat-sifat mereka tersebut. Ulama akhirat. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama ulang menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah. Limusannif hadzal kitab, dan juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita yang melahirkan kita, dan juga tentunya kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, yang bersekeyakinan dengan kita, yang berseimanan dengan kita. Dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga tentunya mendapatkan keselamatan dunia. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi. Ulama'ul akhirati ma'rufuna, kalau itu jamaknya ya, bizuhdi, al-ma'rufu bizuhdi. Ini sifat al-ma'ruf. Dikenal ulamaul akhirah itu ialah memiliki sifat zuhud. Sebelumnya kita bahas wara'. Nah, yang zuhud yang kayak apa, yang wara' sudah kita bahas ya. Wara' itu lalu kita bahas, yaitu meninggalkan yang halal, yang haram, yang syubhat. Kalau itu halal ditinggalkan, haram apa lagi? Yang syubhat itu hukumnya antara halal dan haram itu
tidak pasti, ya, samar, subhan. Ketiga-tiganya ditinggalkan ya. Bagaimana ini si orang yang warok ini? Ya, minggu lalu kita bahas nih. Halal, meninggalkan yang halal, yang haram, yang subhan. Kalau begitu dia hidup bagaimana? Nah, belum tuntas. Yang halal, kalau yang haram yang itu pasti kita yang orang awam pun sudah meninggalkan ya. Yang halal dengan yang subhan, nah itulah tuh. Kalau yang haram itu kan pasti kita tinggalkan kan. Tidak perlu sebutan ulama orang juga yang haram itu ya tinggalkan lah. Ya. Cuman kalau sudah bicara orang awam ini itulah mulanya. Yang halal haram itu sempat muncul bahasanya yang halal aja susah ya mencarinya. Bukan. Yang haram saja susah, gitu lagi. Apalagi yang halal, gitu ya biasanya ya. Ini bahasa nyeleneh namanya. Yang haram saja susah kayaknya. Apalagi yang halal, ini orang frustasi nih. Bahasa begitu tuh. Ya yang haramnya jelas susah lah. Mencuri ya, yang tidak resmi itu mencari rezeki dengan cara yang tidak jelas haram, dengan cara yang haram, ya, korupsi begitu kan, culas, curang timbangan, itu kan risikonya apa? Kalau ketahuan ini sebuah kejahatan, nah itu dibandingkannya tuh. Yang haram saja susah katanya. Apalagi yang halal pakai apa lagi? Berarti ini orang frustasi sudah mencari halal ini. Ya, maksudnya itu pekerjaan yang resmi ini susah luar biasa. Ini jalan pintas saja lah. Orang frustasi kan begitu. Pekerjaan yang resmi tidak direspon, tidak dapat bagian, tidak mampu bersaing dalam dunia kerja. Ya, walaupun sarjana, walau apa, tapi yang lulus kalau ada lowongan kerja itu dan jauh-jauh dari orang yang punya pertalian dengan tempat kerja itu. Anak cucu cicitnya yang bakal naik lagi. Makanya kalau ada dalam sebuah instansi dan jauh-jauh tidak itu. Dari kakek buyutnya di atas dulu memang di situ, di instansi itu tuh. Sekarang cucu cicitnya di situ juga. Nah, nanti dia menurunkan saja lagi. Ya adalah orang lain juga itu sebagai supaya jangan terlalu kelihatan nepotismenya saja, gitu ya. Nah, seperti itu tuh. Ini orang prestasi ini seperti ini menghadapi susah bukan main mencari yang halal gitu. Akhirnya apa? Mereka mencoba peruntungan yang haram. Tak berjudi, tak jual benda-benda yang terlarang, ya kan? Dengan segala konsekuensi dan risikonya secara hukum. Kalau hukum agama jelas sudah tuh kan haram perbuatannya. Ini hukum dunia, yang hukum sebuah negara dengan dia tinggal, jual narkoba, jual macam itu kan. Jadi pengacuran. Normalnya kalau pekerjaan halal itu tersedia dan bisa diakses, insya Allah minimal pekerjaan yang haram itu berkurang. Kecuali memang hobi. Nah, ini susah kalau sudah hobi itu. Ya. Udah dicarikan pekerjaan yang halal, tapi sudah menjadi sesuatu yang nyaman di situ. Pelacuran, hobi dia sudah di situ, terlanjur nyaman dia. Nah, ini memang agak sulit sedikit nih mengarahkan ini, perlu waktu yang tidak sebentar ini, karena sudah menjadi karakter dia itu, nyaman dia di dunia itu. Tetapi bagaimanapun kita tetap harus berusaha mengarahkan orang-orang yang biasa di dalam dunia gelap haram seperti ini kepada pekerjaan
pekerjaan yang halal. Nah, tapi ada memang kelompok orang yang memang susah luar biasa dia halalnya. Akhirnya yang haram, ada pekerjaan itu halal tapi dia kerjakan prakteknya dengan cara-cara yang sebagian itu haram. Ya, dagang umpamanya kan. Nah, nih. Kalau jujur-jujuran katanya kita susah dapat untungnya ini. Karena semua orang yang kita relasi-relasi kita itu tuh dia main curang. Dia main curang, kita main jujur ke bawah. Mana untungnya kita lagi. Nah, itu namanya kan sistem. Jadi kalau sudah sistemnya dari atas itu begitu, lalu muncul yang jujur dia tidak bisa, karena apa namanya itu beda server kan bahasa orang sekarang. Bahasa Banjarnya pada rasuk, kemudian pada rasuk. Ya, memang sama-sama dagang begitu kan. Nah, cuman orang main curang. Kalau kita tidak main curang, untungnya mana lagi? Karena kita sudah harus membayar si curang yang di atas kita kan. Nah, jadi akhirnya pekerjaannya halal, tapi prakteknya haram. Nah, dicampur-campur gitu. Nah, yang campuran-campuran ini jadi subhan sebagiannya lagi kan. Nah, orang yang meninggalkan halal haram subhat itu bukan berarti si orang yang bernama ulama akhirat bukan berarti mereka itu meninggalkan tok. Nah, apa sih kita meninggalkan tok? Sama sekali tidak mengambil yang halal. Kalau yang haram pasti ya. Nah, yang subhat pasti itu. Ulama akhirat itu tidak bakalan berada di lingkaran itu. Yang halal yang kita ceritakan nih, kalau ketiga-tiganya ditinggalkan, bagaimana bisa hidup di dunia kan? Subhan, jelas sekali tinggalkan. Haram, apalagi. Ini yang halal nih. Kalau dalam bahasa ini ditinggalkan juga, apa lagi kan? Nah, rupanya ada sambungannya, yaitu demi apa? Demi kemaslahatan dan menjaga hati ya, dan jiwa raganya supaya tidak terjatuh ke dalam dosa. Nah, jadi bukan berarti tidak mengambil yang halal, tapi kalau yang halal itu berpotensi minimal kepada barang subhat, apalagi berpotensi haram, itu yang dimaksud mereka tinggalkan. Nah, jadi bukan berarti mutlak tinggalkan. Kalau ketiga-tiganya ditinggalkan, ini mustahil lah ya. Yang halal tidak diambil, yang haram pasti ditinggalkan, yang subhat juga ditinggalkan. Lalu mau ambil apa? Itu kan tidak rasional, tidak masuk akal itu. Nah, maksudnya yang halal itu jika berpotensi lari kepada hukum yang dua tadi, yaitu minimal subhat atau menjadi barang haram. Nah, karena bagaimanapun juga barang bisa jadi halal, tapi prakteknya pindahnya suatu kepemilikan dari A ke B dan seterusnya, pindah kepemilikan itu prakteknya tidak sesuai dengan aturan syariat, maka barang yang halal itu bisa menjadi haram. Ini pakaian kita ini kan halal, nah gitu kan? Artinya bukan najis, bukan jual barang yang memang diharamkan, ya, seperti jual apa tadi narkoba, minuman keras, begitu kan? Nah, jual binatang anjing, babi, gitu kan? Yang dijual itu adalah macam babi itu memang jual barangnya. Nah, kalau jual anjing manfaatnya boleh, manfaatnya. Jadi itulah tuh perlunya kita
memiliki pengetahuan yang memadai. Kalau yang kita yang awam-awam ya tentu bertanya kepada siapa? Kepada ulama ini tadi. Nah, contohnya itu kan jual manfaatnya anjing apa? Anjing ini manfaatnya dia menjaga kebun. Ini tani. Dengan adanya anjing ini hama kebun itu aman. Yang bisa mengambil buah, kelapa segala macam, monyet, babi segala macam itu kan. Tapi kalau ada anjing yang menjaga kebun itu dia aman. Nah, berarti kan yang lalu kita beli itu anjing. Ya, nah, maka proses jual belinya itu bukan menjual yang dimaksud dengan benda itu. Dan niatnya itu untuk benda. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dalam hadis Nabi itu lanjutannya man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Pekerjaan itu tergantung niatnya. Kalau niat hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka karena Allah dan Rasul. Dan pemakana hijratuhu di dunia, kalau hijrahnya untuk dunia, yusibuha dia dapat dunia. Orang awil warahatin yang diuha atau tujuan hijrahnya itu karena menginginkan perempuan Madinah itu cantik-cantik. Ya, setiap perempuan cantik ada. Tapi ada tujuan hijrah itu mau ngincar perempuan sana gitu kan. Nah, maka apa kata Nabi? Awil warahatin yang diuha ya fahijratuhu ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu berarti memang itulah yang dia dapatkan. Nah, berarti niat itu kalau tujuannya perempuan maka dapat perempuan. Kalau tujuannya dunia maka dia dapat dunia. Kalau dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka dia dapat ya hijrah karena Allah dan Rasulnya dapat, dunianya dapat. Kalau memang ada jodohnya perempuannya pun bisa dia dapat. Gitu. Nah, jadi hadis itu maksudnya apa? Ini dia nih. Contohnya tadi itu jual anjing tadi itu. Ya. Jual apa nih? Ya. Jualan anjing nih. Terserah ya cara membeli ya, nah digulai ya apa? Jelas saya jual anjing gitu kan. Nah, ini minimal barang-barang yang jualan seperti itu suka nih. Niatnya jelas nih. Nah, gitu. Ya, dia kalau haram ya menjual barang najis. Nah, itu orang punya berpikir. Nanti kan najis, lebih najis. Jual itu ya, jual daging di pasar. Ada di pasar orang ya itu di mampu ya. Banyak jual daging anjing. Kita mungkin pahamnya orang jual daging babi banyak. Wah ini kan daging babi, daging anjing jual orang kan. Yang mudahan di Indonesia tidak. Kalau kita lihat di YouTube yang banyak Islamnya sedikit cuma di Thailand, banyak di Filipina, tapi jual orang dagingnya dikonsumsi orang. Ya, sudahnya ini baru biawak segala macam. Ya. Nah, maksudnya yang tidak halal dimakan gitu. Ya, ada yang tidak halal dimakan tapi sebenarnya dia tidak najis. Tidak halal dimakan aja. Ya kan? Nah, dagingnya tidak najis ya. Kalau yang najis kan darahnya. Maksudnya kalau kita pegang dagingnya itu tuh kita ini tidak terkena najis gitu. Kayak daging ya itu kan yang tidak boleh dimakan itu bisa biawak gitu kan. Bisa kucing mau makan dagingnya itu kan daging kucing aja. Nah, itu. Tapi dimakan tidak boleh. Tapi dagingnya tidak najis seperti mana najisnya hewan bernama anjing dan babi kan tidak. Nah, jual beli seperti ini gimana nih? Nah, itu antara dua itu saja. Kalau yang lebih ekstrim lagi haram. Kalau ini ya subhan begitu. Kalau yang dijual najis di benda najisnya haram. Nah, kan gitu. Tapi kalau manfaatnya boleh.
Jual beli itu manfaatnya. Mana manfaatnya? Itu inamal amalu binniat tadi itu. Ini hadis sahih Bukhari Muslim ini kan. Dari Umar bin Khattab mendatangkan di sini. Yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau jual itu adalah manfaatnya, ayo. Untuk jaga rumah ya. Ada anjing galak di depan pagar rumah kita, terus awas anjing galak. Mungkin kalau daerah-daerah tertentu yang memang memerlukan itu ya silakan. Kalau yang kayak kita ini tidak perlu ya untuk apa juga kan? Ya, rumah di pagar lalu ditulis anjing galak gitu kan. Memang ada di situ anjing berantaian. Memang ada orang lalu langsung digonggong-gonginya. Nah, tapi kasih tulang karena itu sudah ada. Nah kayak orang jual babi, dianggap jual babi gitu ya. Kalau memang babinya, lah sudah usah didebatkan lagi itu, no debat lah gitu kan. Tapi yang bisa diperdebatkan itu kalau yang dijual manfaatnya gimana? Oh bisa ya babi itu manfaatnya? Bisa. Siapa yang dapat membunuh babi di kampung ini, maka ambil ekornya, bawa ke penjual, penyelenggaranya, umpamanya penyelenggaranya itu RT, Pak RT, Pak RT. Siapa yang dapat membasmi hama babi di kampung kita ini, yang dapat membunuhnya supaya terbukti bahwa telah membunuhnya, umpamanya nih, ekornya jadilah bawa sini. Jadi kalau dapat ekornya bawa sini, tidak perlu seikungan tuh dibawa ke sini bisa. Ya, maka kita pastikan, kita anggap saja pokoknya kalau sudah dapat ekornya ini, ini berarti dia sudah berhasil membunuh. Itulah bawa ekornya kan. Gimana berhasil? Berhasil. Berapa dapat hari? 5. Hitung-hitung 5. Ini jual apa nih? Nah, tadi nama amal binniat itu. Kalau yang dia jual adalah si najis babi, hewan babi, binatang kalau begitu bukan hewan. Kalau hewan itu yang boleh dimakan sebutannya. Ya, itu selalunya seperti itu. Binatang bernama babi ini, kalau yang dijual adalah bendanya, jelas, no debat, haram. Tapi kalau yang dijual manfaatnya, bagaimana yang dimaksud dengan jual itu manfaatnya? Dinilai terlebih dahulu ada kesepakatan bersama antara Pak RT dengan penduduk kampung. Yang dapat membunuh satu, kita hargai 100.000. Nah, dia Pak RT. Rame-rame ya, dapat satu, bahwa ini buktinya Pak RT. Apalagi zaman sekarang bisa pakai dipotret, dipoto dengan gadgetnya masing-masing kan. Nah, ini buktinya kami berhasil. Nah, begitu dibuktikan, ini bukti realnya, bukti fisiknya, buntutnya dibawa, nah, dapatlah dia uang 100.000 rupiah. Nah, gitu kan. Nah, kira-kira sebulan, 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah agak aman damai kampung kita. Banyak tak buah-buahan yang terselamatkan, umpamanya kelapa, umpamanya. Nah, terbukti nih, ya berarti yang dijual adalah manfaatnya, bukan menjual babinya. Nah, jadi itulah, jadi prosesnya itu ya yang perlu dijaga. Walaupun dagang, ya makanya dagang itu di dalam Al-Quran itu kalimatnya tetanggaan dengan riba. Ya, riba menjurus kepada yang haram, ya. Yang halal ialah al-bai', ya, al-bai'u mislur riba. Nah, mirip-mirip maksudnya tuh. Jadi kalau kita salah praktek bisa riba, bisa haram. Sebenarnya yang kita praktekkan itu halal, tapi salah, jadi haram prakteknya. Nah, makanya begitulah. Agak riskan memang orang berdagang ini, tapi
riskannya orang dagang, rezeki itu jaminannya di dagang lebih besar daripada rezeki yang lain. Tapi jaminan, karena ada hadis Nabi itu tentang bahwa dagang itu 2/3 rezekinya, begitu ya. Jadi yang lain-lain itu sepertiga, cuma 2/3-nya dia lebih unggul. Jadi dalam dunia bisnis itu, jangan heran kalau orang bisnis itu bisa jadi konglomerat kaya raya, dia bisnis. Sepertiga rezeki, cuma yang lain itu bagi-bagi lah, yang pegawai, ya. Apalagi, ya. Kalau tani bisa jadi dia dagang juga lah. Tani tapi dia jual beli kan, itu berarti dia masuk kelompok itu. Ya. Maksudnya tuh yang betul-betul tidak ada hubungannya dengan jual beli. Itu cuma sepertiga rezeki saja. 2/3-nya dikuasai oleh orang-orang pebisnis. Itu wajar kalau mereka itu kaya raya jadi konglomerat. Nah, cuman konsekuensinya, risikonya itu kan itu sensitif sekali antara halal dengan tidak halal. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan ya mengerjakan yang halal bisa ia tinggalkan demi menjaga jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Jadi kalau dianggap berbisnis ini nih bakal dia terseret ke dalam permainan yang juga main culas baru bisa dapat untung, ya tinggalkan. Kalau normal saja, oke. Kita main normal, gitu kan? Jangan main culas. Kalau culas saya culas juga nih. Kalau curang saya curang juga nih. Nah, curang maksudnya itu dagangnya halal, tapi bila prakteknya tidak halal, jelas itu yang tinggalkan. Nah, itu ulama-ulama seperti itu. Nah, salah satu sifatnya bernama wara. Adapun zuhud nih. Zuhud itu ialah meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Itu luar biasa lagi. Kalau bicara hukum itu kan halal, lawannya haram, sunnah lawannya makruh. Nah, yang kelima hukum itu ialah mubah. Mubah ini netral lah istilahnya tuh. Ya, netral tetapi tidak kepada dosa. Kalau subhat itu dia berada di antara halal haram. Ini halal, ini haram. Nah, di tengah-tengahnya ini subhat. Kan gitu. Kalau mubah itu memang hukum. Hukum yang 5. Halal lawannya haram, sunnah lawannya makruh, gitu kan? Gitu. Jadi halal haram itu wajib haram kan? Kalau wajib. Tapi kalau kaitannya dengan makanan, ya, atau perbuatan yang kemudian pekerjaan, ya kan? Itu nanti mengundang kepada mendapatkan suatu rezeki. Jadi itu kan halal bahasanya tuh, halal. Nah, kalau mubah itu berarti kan katakanlah kalau dalam bahasa fikih aja wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kan gitu bahasa fikih itu. Nah, wajib yang mau tidak mau harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan konsekuensinya dosa. Haram wajib ditinggalkan. Kalau dikerjakan jadi dosa. Sunnah sebaiknya dikerjakan maka dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan bagaimana? Sebenarnya tidak apa-apa, cuman disayangkan. Nah, makanya sayangnya dari Dewi. Nah, itu. Maka muncullah hukum makruh, gitu kan? Jadi makruh itu pekerjaan yang dibenci, pekerjaan yang tidak disenangi, pekerjaan yang sebaiknya dosa. Nah, itu. Kalau dikerjakan bagaimana? Ada apa-apa lah. Ya.
cuman sebaiknya jangan. Nah gitu, itu kan perkara yang makruh. Nah ini mubah. Mubah itu istilahnya itu adalah, kalau mau dibilang belum ada hukum. Aduh. Kalau dalam istilah usul fikih itu belum ada hukum mubah itu. Cuman kalau dalam fikih jadi hukum dia. Wajib, haram, sunat, makruh. Yang terakhir ialah mubah. Jadi mubah itu sebenarnya ya asal ya. Asal segala sesuatu itu mubah. Illa ma dalil ala, kecuali ada dalil yang menunjukkan yang mubah ini jadi apa? Jadi wajib. Ada dalil yang mengatakan haram, jadi haram. Nah, ada dalil kesunahan, jadi sunah. Ada dalil kemakruhannya, jadi makruh, kan gitu. Karena dibencinya, seperti makanan yang berbau, bosol, bawang, ya kan, makan bawang putih segala macam itu yang berbau, yang mulut seseorang bisa berbau, ya, sehingga teman bicara atau orang yang di sampingnya merasa tidak nyaman, risih. Nah ini kan sesuatu yang tidak disenangi, makruh, muncul hukumnya. Nah itu mubah ini sebenarnya ya itu tadi belum melahirkan hukum, mubah saja. Netral lah bahasa kita gitu. Nah orang yang zuhud, dia meninggalkan itu yaitu meninggalkan perkara yang mubah yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Manfaatnya untuk akhirat itu tidak ada. Atau kalau ia mengerjakan barang mubah itu terikat hatinya kepada dunia. Jadi orang zuhud meninggalkan perkara yang boleh, mubah boleh, tapi ia tinggalkan itu alasannya untuk menjaga, ya, supaya jangan sampai ia mengerjakan yang mubah itu tidak ada gunanya untuk kepentingan akhirat, tidak ada, nol. Ya. Yang kedua juga jangan sampai ia mengerjakan yang mubah itu nanti menjadi merasa nyaman untuk urusan dunia. Ayat tinggalkan. Ya, contohnya dia. Perkara itu sebenarnya mubah, tapi kalau ia berada di situ, khawatir dia nanti akan meninggalkan akhirat. Nongkrong-nongkrong, ngobrol, gitu kan, berlama-lama dengan kekawanan, gitu, ya, boleh aja. Ya. Tapi kalau tahan kalau begawi lagi mencari rezeki, anak ini di rumah sama kanan, nah itu berarti itu kan mengubah lari ke haram, karena ada kewajiban kita mencari rezeki. Ternyata kita cuma nongkrong-nongkrong berdua-dua di warung habis seharian gitu kan, karena singgah lagi di mana pulang berdua kayak kebanjiran nggak jelas apa-apa gitu kan. Nah ya boleh, asalnya boleh aja hukumnya mubah saja, tapi melahirkan apa di belakangnya nanti? Anak mau sekolah, istri nak memasak, tidak ada abahnya bergawi. Mana abahnya mana? Ada uang di warung, bual di warung. Ada aja, pas makan air, kawanannya mampu kan. Nah, model seperti ini. Asal mula kan mubah saja, siapa yang salah? Nih, tapi kalau sudah berlama-lama, dan muncullah hukum berikutnya. Nah,
ini perkara ini yang mubah, bukan yang seperti itu contohnya. Perkara itu mubah saja, boleh saja. Begitu perkara yang ini. Tetapi dia khawatir kecanduan nanti dengan urusan itu kepada kecintaannya terhadap dunia. Nah itu dia tinggalkan. Nah berarti orang ini disebut. Ya, kalau warok tadi itu dia tidak ambil khawatir. Ini barang halal kan ada khawatir dia. Nah, seperti kalau contoh orang-orang dulu itu banyak orang-orang tua kita ulama-ulama dulu membangun pondok pesantren, umpamanya dia tidak mau menerima bantuan dari pemerintah. Karena bantuan dari pemerintah ini dari APBN. APBN ini tidak seperti Baitul Mal. Kalau Baitul Mal itu dari harta zakat, dari harta wanimah rampasan parang, dari harta sedekah macam nanti kaum muslimin jelas. Tapi kalau APBN itu dari pajak pun macam-macam pajaknya. Pajak tempat perjudian, pajak mahal kan? Pajak yang resminya ya juga. Sebenarnya yang bagus itu, ya kan? Kita rakyat ini jangan dipajaki. Tapi kita dipajaki belanja ke warung aja kita kena pajak kan? Nah, yang dipajak itu biarlah perusahaan-perusahaan besar gitu. Ini bebas pajak semuanya, tidak ada pajak kendaraan, tidak ada pajak kalau kita yang ini kecuali kendaraan mewah-mewah gitu kan. Kalau yang kita yang orang biasa saja yang cuma penghasilan di bawah 5 jutaan dalam setahun adalah punya motor juga. Tapi kalau katakanlah kalau tidak bayar pajak mana juga. Nah ini ada sehat di negeri seperti itu kan. Nah itu oke lah. Mungkin masih dianggap halal-halal saja dalam tanda kutip. Ya. Tetapi campuran yang lainnya APBN itu dari mana? Dari semuanya masuk. Ya. Non pajaknya juga kita ada tahu juga non pajaknya itu. Ya seperti umpamanya devisa yang didatangkan oleh para pekerja luar negeri gitu kan, dapat semuanya itu. Nah, model seperti ini. Maka kumpullah di situ, lalu dijadikanlah anggaran belanja negara gitu. Nah, sebagiannya disumbangkan ke pondok pesantren. Dari mana? Kami tidak pernah kami campur gitu. Nah, dulu lebih tapi mau ini lihat wakil semuanya. Ya, ayo bos, ayo. Jujur aja kalau pesantren terima bos kan? Ayo, kalau boleh dia pemerintah kan? Terima juga dari mana? Bos dari negara dari mana? APBN. Iya. Kita kalau mau jujur-jujuran, makasih. Khawatir juga nih keluar dari ulama akhirah ini, tapi kita tentu menjaga diri lah. Ya, nah, kalau memang bagaimana kita minta penjelasannya betul. Saya sangat kita bisa bahas kepada orang yang ahli kita. Kita akan domain kita ada ini. Nah, waktu kita sepertinya habis, insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Apa ciri-ciri ulama akhirah berikutnya? Jadi cirinya yaitu zuhud, sebelumnya ialah warok. Jadi zuhud dan warok ini sepertinya ada mirip-mirip, tapi ada posisinya masing-masing. Yang zuhud begini, yang warok. Nah, jadi kedua-duanya itu adalah sifat yang dimiliki oleh ulama. Menjaga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada segala kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.